Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang sihir ya. Sihir itu tidak akan berhenti ya, sampai targetnya ya, sampai Anda katakanlah ya, celaka. Atau habislah, musnah lah. Ya. Seperti itu. Kalau Anda ditargetkan terkena gangguan sihir. Kalau Anda ditargetkan terkena serangan sihir itu seperti itu. Ya, dan biasanya orang yang terkena sihir itu tidak kerasa teman-teman ya. Tidak kerasa. Kalau saya dulu seperti itu ya, tidak kerasa. Terkena sihir itu santet itu tidak kerasa ya. Ibaratnya kita itu biasa-biasa saja. Tapi yang saya rasakan ya pada saat itu adalah pikiran selalu tertekan ya. Pikiran selalu muncul ketakutan-ketakutan. Ya, terus mimpi-mimpi tanda-tanda sihir. Itu juga sering saya alami. Ya, jadi banyak sekali hal-hal aneh. Ya. Tapi kita tetap tidak percaya ya. Tidak kerasa. Dan tiba pada saatnya ketika kita ini sudah habis semua gitu ya. Ketika sudah total semua habis ya. Ekonomi kita habis, usaha kita hancur, semuanya pada hancur. Baru kita akan kerasa bahwasanya kita ini sedang terkena sihir. Bahwasanya kita ini sedang terkena teluh. Bahwasanya kita ini sedang terkena santet. Nah, itu baru terasa itu seperti itu. Ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Jadi Anda kalau terkena sihir itu tidak kerasa sebelum semuanya hancur ya. Nanti kalau kehancuran sudah 90% baru Anda kerasa. Ya. Karena ketika seseorang melakukan sihir itu taruhannya adalah nyawa ya. Ya, perjanjiannya itu adalah nyawa gitu. Nyawa pelakunya ya. Kepada dukunnya ya. Itu perjanjian iblis itu seperti itu. Ya. Makanya ketika Anda terkena sihir, terus Anda memiliki kesadaran cukup 1% saja, itu sebenarnya sudah lebih cukup. Sudah lebih dari cukup untuk Anda mengevaluasi diri. Untuk Anda memperbaiki diri. Nah, itu yang harus Anda lakukan ya. Saya seperti itu teman-teman ya. Ketika terkena sihir ya. Itu tidak kerasa ya. Awal pertama terkena sihir itu tahun 2026. Saya tidak kerasa, tapi orang di sekitar saya kerasa. Ada sesuatu yang aneh di dalam diri saya. Misalkan saya minum itu habis satu kardus ini, karton, ya, aqua gelas itu, yang besar ya, gelasan, tapi yang besar, bukan yang separuh ya, yang besar. Itu satu hari habis satu kardus, selama 1 minggu. Lah kan tidak normal ya. Itu yang saya rasakan panas sekali ya. Sampai saya tidur di lantai saking panasnya seperti itu. Nah, sama ibu kos gila gini loh, Mas sampean ini kena sihir ya. Coba Anda beli Yasin Fadilah di pasar Rambi Puji Jember. Waktu itu saya di Jember ya. Saya beli, saya baca, alhamdulillah 1 minggu sembuh. Lah kalau seperti itu enak teman-teman ya. Ada orang yang tahu. Nah, yang terakhir ini tidak tahu ya teman-teman ya. Sihir ini lewat makanan, lewat minuman. Ya, orang terdekat kita tidak tahu kita. Ya, tiba-tiba ya ekonomi seret, ekonomi mampet, sering terjadi kecelakaan. Sering mengalami kecelakaan. Sering tiba-tiba sakit, mendadak ya. Tiba-tiba saya kerja di Kalimantan itu ya. Kunjungan kerja Kalimantan 1 minggu, di sana sakit, tidak bisa jalan. Ya, harus ditandu. Ya, harus pakai kursi roda. Naik pesawat itu pakai kursi roda. Tidak kerasa gitu. Itu saja masih tidak kerasa. Ya, baru ketika semuanya hancur, ya, kita semakin hancur, kita baru sadar. Ya, bahwasanya di dalam diri kita itu ada sihir. Ada teluh, ada santet. Ya, tidak bisa tidur selama 2 tahun. Ya, malam itu tidak bisa tidur selama 2 tahun. Sebelum itu ketika kita gelisah ya, masih gelisah. Ketika kita tidur mimpi buruk. Nah,
Setelah kita tahu kita terkena sihir, kita mengamalkan amalan, tidak bisa tidur selama 2 tahun. Coba bayangkan, 2 tahun tidak tidur, ya tidurnya itu siang gitu ya, tapi tidak lama gitu. Lupa toh itu. Nah coba bayangkan, ya pagi gitu ya tidur ya, antara jam 8 ya, jam 8 itu ketiduran, jam 9 bangun. Lah bagaimana mau bekerja kalau waktunya aktivitas kita ngantuk? Ya memang sihir itu membuat kita itu seperti itu ya, menjadikan kita itu pokoknya malas gitu ya. Tidak seperti pada umumnya. Jadi teman-teman ya, Jumat Kliwon, kalau Anda memiliki tanda-tanda semacam itu ya, segera lakukan pembersihan diri. Sebenarnya obatnya sederhana ya, ruqyahnya sederhana. Anda perbaiki ibadah Anda tambahi dengan tirakat puasa, baca kitab suci, wirid, itu tok saja ya. Maka saya yakin sihir telur santet itu akan pergi. Tapi ya tidak semudah itu ya, butuh proses yang lama. Karena ketika Anda sudah hancur tadi, itu sihir itu sudah bersemayam di dalam tubuh Anda. Itu sudah lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun sudah ada. Nah itulah, sihir itu nyerangnya pelan ya, tapi pasti gitu ya. Karena yang diselang adalah alam bawah sadar kita. Kita diajak untuk selalu berbuat jelek. Kita diajak untuk malas ibadah. Nah coba bayangkan, apakah ini bisa diruqyah oleh orang lain? Tidak bisa gitu. Ya. Orang lain meruqyah itu hanya untuk membuka kesadaran diri Anda. Tidak mungkin orang itu 24 jam nunggu Anda. Tidak mungkin. Ya, Anda sendiri yang harus proaktif ya, Anda sendiri yang harus aktif ya, melakukan terapi sendiri, terapi mandiri ya. Sampai kapan? Sampai energi negatif Anda berubah menjadi energi positif. Baru di situ ya, sihir telur santet itu akan hilang, akan lenyap dari tubuh Anda. Nah, semoga ini bisa menjadi wawasan ya, teman-teman Jumat Kliwon ya. Manakala Anda ini terkena gangguan sihir telur santet, itu yang dirasakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti dengan tanya jawab itu akan lebih paham lagi ya, apa yang harus Anda lakukan manakala Anda terkena sihir telur santet itu. Ya kuncinya di awal itu enggak kerasa ya. Kita itu kalau kena sihir enggak kerasa wis. Baru kerasa ketika sudah hancur lebur. Sehingga ketika kita bangkit itu ya susah ya. Tapi bukan berarti enggak bisa. Ya, kita harus berpikir positif bahwasanya sihir ya menimpa diri Anda itu karena izin Tuhan ya. Tuhan mengizinkan, berarti ya Tuhan sayang dengan diri Anda supaya Anda ini memperbaiki diri ketika Anda memiliki kesadaran diri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.